Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Di sini Ibu mau mengucapin selamat kepada kalian yang sudah lolos seleksi untuk mengikuti proses konseling hari ini. Ibu mau mengucapin kalian udah mengikuti proses wawancara, mengikuti proses seleksi di antara banyak siswa. Selamat ya kepada kalian. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum kita mulai proses hari ini, apakah ada yang bisa memimpin kita berdoa? Mas ini. Oke, Mas Kusni, boleh Mas Kusni. Sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala, meminta kepada agar diberikan kelancaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Kusni. Oke, sebelum kita mulai ini, udah saling kenal gak sama teman-temannya? Belum. Oke, jadi di sini belum saling kenal ya. Kita akan perkenalan nama, tapi ada tambahannya yaitu kesukaan. Jadi perkenalan nama terus apa yang kalian suka sama alasannya. Mungkin Ibu kasih contoh ya. Perkenalkan, nama saya Tabita. Saya suka kopi karena buat saya bahagia. Begitu. Apakah dimengerti? Mengerti. Oke, bisa dimulai nih. Siapa dulu atau Ibu tunjuk? Saya juga. Oke, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Jen Putri Nisa. Kesukaan saya itu mendaki karena itu membuat saya tenang. Wah. Halo Mbak Jihan. Halo, Mbak Jihan. Oke, silakan Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni Mubarok, bisa dipanggil Mas Kusni. Kesukaan saya yaitu pergi ke pantai karena suasana pantai itu banyak memberikan inspirasi dan ketenangan. Oh. Halo Mas Husni. Lanjut. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Elvira Mamun. Saya biasa dipanggil Elvira. Kesukaan saya TikTok kan dance. Nah, karena itu alasannya itu karena membuat saya tuh lebih refreshing lah, Bu. Halo Mbak Elvira. Perkenalkan, nama saya Yohana Rasmanita, biasa dipanggil Yohana. Saya suka jalan-jalan karena kalau saya lagi stres, Ibu, saya bisa menghirup udara-udara segar gitu. Terima kasih. Halo Mbak Yohana. Oke, kita sudah saling kenal ya. Mungkin Mas yang di sana ini namanya siapa Mas? Ini namanya kalau nggak salah tadi Mbak Yohana. Oh ya benar. Kalau Ini Mbak Nisa atau Mbak Jihan. teman-teman, apakah teman-teman udah pernah melakukan proses konseling kelompok sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Oke, sini Ibu mau jelasin ya dikit. Di sini konseling kelompok itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah kalian yang mempunyai permasalahan yang hampir sama, yang sama. Nah, di sini seperti yang ada di mading sekolah yang seperti yang kalian baca di sini, tema kita adalah tentang kepercayaan diri. Di sini bertujuan membantu kalian untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri terhadap dalam bersosialisasi. Terus tujuan selanjutnya adalah membantu kalian untuk berani mengungkapkan pendapat. Terus yang ketiga adalah sini bisa mengurangi rasa takut, malu saat saat berada di depan umum. Oke, sebelum kita lanjut, apakah kalian mau tetap bersedia mengikuti proses konseling ke depannya atau mau berhenti? Bagaimana, Mbak Elvira? Bersedia, Bu. Mas Kusni? Bersedia. Mbak Jihan? Bersedia. Bersedia, Bu. Oke. Oke, dalam konseling kelompok itu kita mempunyai
dua tipe, yaitu tipe yang terbuka dan tertutup. Apakah sebelumnya kalian mengetahui apa itu tipe terbuka dan tertutup? Belum. Oke, gue mau jelasin. Yang tipe terbuka itu anggotanya tidak akan tidak akan sama. Jadi bisa berganti-ganti, bisa teman-teman yang lain bisa masuk atau kalian yang sudah selesai dengan permasalahan kalian bisa keluar. Jadi tidak akan sama dengan yang saat ini. Terus untuk yang tipe tertutup itu dari awal hingga akhir kalian akan sama anggotanya seperti ini. Nah, Ibu mau tanya nih, di antara kalian mau tipe yang terbuka atau tertutup? Bisa dari Mbak Elvira? Ya, kalau saya tipe yang tertutup. Karena apa ya, Bu? Kan udah sama-sama dari awal nih. Nah, sama-sama dari awal terus sampai akhir juga harus sama-sama. Dan menurut saya juga apa yang kita ceritakan nanti itu kan cuman kita aja yang tahu. Oke, tertutup ya Mbak? Iya, tertutup. Tuh Mas nih? Kalau saya sendiri lebih cenderungnya ke tertutup. Karena apa? Nantinya biar proses konselingnya juga lancar dan cepat, tidak mengulang-ulang lagi ataupun tidak mulai dari awal lagi ketika ada yang baru masuk gitu Ibu. Jadi lebih enaknya itu tertutup. Oke, tipe tertutup. Untuk Mbak Jihan, Sama sih Bu, kayak teman-teman tertutup juga. untuk alasannya Bu? Kalau alasan saya sih males cerita ke orang baru. Oke. Untuk Mbak Yohana? Kalau saya sih milih tertutup ya Ibu, karena ya, saya juga kayak malas ya untuk mengenal orang baru, apalagi nanti mungkin kayak teman-teman juga gak mau ya permasalahannya mereka juga itu didengarkan oleh orang-orang baru. Oke, di sini teman-teman semua sepakat untuk memilih tipe konseling yang tertutup. Ya, Untuk selanjutnya adalah kita menetapkan pertemuan yang kedepannya itu akan dilaksanakan kapan dan di jam berapa. Nah, untuk pertemuannya ini kalian mau 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali? Boleh nih ya. Kalau menurut saya 1 kali 1 minggu ya. 1 kali seminggu. Oke, untuk Mbak Jihan Sama sih Bu, 1 kali semua. 1 kali seminggu. Satu kali seminggu. Oke, seminggu sekali. Oke, berarti semua setuju 1 minggu sekali. Iya. Nah, untuk harinya nih, bisa di hari apa? Kalau menurut saya hari Senin Bu, Senin. Senin. Karena Kenapa? hari Senin kan kita ada cuma 1 mata kuliah kan. Terus keluarnya itu cepat. Jadi enak pas selesai mata kuliah itu langsung sesi konseling atau mungkin 1 jamnya dulu istirahat dulu baru sesi konseling. Oke, berarti hari Senin ya, Mbak? Iya. Untuk Mas Kusni? Kalau saya sendiri cenderungnya di hari Senin. Kenapa, Mas? Karena hari Senin itu awal dari minggu itu ya, awal hari, awal weekday, dan lebih fresh juga, dan apa ya, banyak longgarnya juga. Itu Mbak Jihan? Kalau saya sama sih Bu, hari Senin. Karena juga ada kelas pagi. Kalau setelah matkul bisa sih. Oke. Untuk Mbak Kalau saya sih sama teman-teman hari Senin, kebetulan juga kita ada mata kuliah pagi ya Bu. Mungkin kayak yang Mbak Elvira bilang tadi, sudah 1 jam dulu baru bisa melanjutkan konselingnya. Oke. Nah kan dari kesepakatannya hari Senin. Iya. Nah untuk jamnya nih mau jam berapa? Bisa nih langsung diskusi teman-teman. Mungkin setengah 10 ya Bu, bisa. Setengah 10, berarti 9.30. Iya. Atau mungkin bisa jam 10, Iya, 10 tepat. 10 tepat juga Bu. 10 tepat. Ini bagaimana nih teman-teman? Boleh jam segitu Ibu? Boleh. Ya. Boleh. Ya boleh Bu. Berarti kesepakatannya jam 10 Iya. ya Senin. Terus untuk durasinya berapa lama nih melakukan proses konseling? Boleh nih. Kalau menurut saya 1 jam itu sudah cukup ya Bu, karena supaya nggak berlarut-larut juga, supaya teman-teman yang lain juga nggak merasa jenuh. Oke. Mbak Jihan, gimana Mbak? Sama sih Bu, 1 jam itu udah lebih dari cukup. Ada Ya. Itu jam Ibu. alasannya?
Alasannya ya kalau dari durasi sudah fleksibel dan sudah cukup 1 jam itu, kalau bisa ya 1 jam. 1 jam. 1 jam sih sudah cukup. Oke. Oke, kita udah menetapin untuk pertemuannya yaitu 1 minggu sekali di hari Senin jam 10. Untuk durasinya yaitu 1 jam. Iya. Ya, semua setuju. Setuju. Untuk tempatnya nih mau di mana? Mau indoor atau outdoor? Di luar. Oke, Mas. Kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau boleh usul tempatnya tetap di sini, dikarenakan kita kan awalnya di sini dan on the streetnya biar teman-teman ini tidak kesusahan, atau kalau kita pindah-pindah tempat kan menyusahkan teman-teman juga, jadi bisa langsung ke sini. Gitu. Berarti di sini ya? Iya. Nah, Kalau menurut saya di sini aja sih Bu. sini aja. Ya, lebih enak juga dan nyaman juga ya Bu. Takutnya nanti kalau misalnya di outdoor itu ngerasa kita kayak permasalahan kita didengar oleh orang lain. Oke, berarti di indoor aja. Untuk Mbak Yohana bagaimana, Mbak? Kalau saya sih setuju sama teman-temannya, tempatnya di sini aja. Oke, di sini aja. Iya. Untuk Mbak Jihan? Sama sih Bu, di sini aja karena nyaman. Nyaman. Oke. Oke, supaya proses konseling kita bisa berjalan dengan nyaman dan aman, di sini kita pasti memerlukan aturan-aturannya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapat aturan apa yang perlu di. Oke, dari Mbak Jihan. Oke. Kalau dari saya sih Bu, kalau misalnya teman-teman telat pada jam itu tadi bisa dikasih sanksi berupa uang yang kisarannya itu 150 atau berapa gitu. Itu untuk teman yang telat ya. Iya. Oke. Untuk dari yang lain mungkin. Oke. Oke Ibu, kalau dari saya untuk peraturan atau konsekuensi yang harus ditetapkan yang tidak merugikan dan tidak merugikan teman-teman juga, mungkin kalau yang telat itu harus bisa menampilkan atau membuat ice breaking di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan hari itu saya langsung. Oke. Berarti dari Mbak Jihan sama Mas Muskus nih, kalau misalnya temannya ada yang telat, mungkin dikasih ya sanksi, yaitu berupa denda atau enggak memimpin ice breaking. Nah, apakah ini mau diambil untuk yang denda atau mau dibuang yang bagian dendanya? Gimana? Yang telat hanya untuk memimpin ice breaking aja. Gimana? Kalau yang telat sih mungkin untuk memimpin ice breaking, atau mungkin setelah sesi konseling selesai bisa membersihkan ruangan ini. Oke. Dari Mbak Elvira? Mungkin dari saya denda itu sih Bu, karena apa? Takutnya nanti kalau misalnya aturan sudah dibuat, nah itu masih tetap orangnya kayak gitu. Nah mending dendanya itu mungkin kisaran sampai 50 atau 100. Nah itu nanti Bu, itu pasti dia ada efek jerah juga. Oke, berarti mungkin yang telat mungkin 1 kali mimpin kita ice breaking. Iya. Mungkin kalau misalnya dia terus-terusan diberikan Denda. sanksi itu denda. Iya. Nah, apakah semua setuju? Setuju. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke tahap inti, yaitu menceritakan masalah dari kalian. Sini Ibu mau minta kalian satu-satu menceritakan permasalahan kalian, ya yang singkatnya ya, versi singkatnya. Saya. Oke, baik. Mungkin permasalahan saya sekarang itu kayak tidak percaya diri pada saat presentasi. Itu sih Bu. Oke, dari Mbak Elvira itu, dari Mas Kusni. Kalau saya sendiri ini sih Bu, lebih cenderung banyak overthinkingnya Bu, karena dengan ekspektasi orang kepada saya, dan pastinya saya apalagi seorang laki-laki ya, kadang sering overthinking dengan keadaan saya, ya itulah
secara singkatnya saja. Dari Mbak Jihan gimana? Kalau saya sih kurang percaya diri karena tinggi badan. Oke. Dari Mbak Yohana. Kalau saya sih kurang percaya diri dari public speaking. Oke, teman-teman sudah menceritakan singkat permasalahannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau volunteer permasalahannya duluan diselesain, atau dari kalian apakah ada teman-teman yang punya masalah yang urgent yang harus diselesain sekarang? Oke, Mbak Elvira. Kalau menurut saya sih Mbak Jihan ya, bukan apa dia kan apa ya, kita kan sama-sama tentang kepercayaan diri ya Bu. Jadi mungkin dari si Mbak Jihan juga nanti kita bisa kayak mengikuti lah. Oke. Dari Mas Kusni. Ya, kalau saya Mbak Jian nggak apa-apa ya Bu ya, karena mungkin dari semua permasalahan ini kelihatannya dampaknya yang paling apa ya, beresiko lah, itu Mbak Jian. Oke. Dari Mbak Yohana. Kalau saya juga setuju sama teman-teman, mungkin permasalahannya Mbak Jihan dulu yang diselesaikan. Alasannya? Karena menurut saya permasalahannya itu paling urgent juga ya, apalagi seperti yang Mas Husni katakan, itu dampaknya sangat sangat beresiko untuk Mbak Jihan Oke. sendiri. Oke, Mbak Jihan, ada 3 orang yang memilih permasalahan Mbak Jihan. Apakah Mbak Jihan bersedia menceritakan? Bersedia. Oke, bisa nih Mbak Jihan ceritakan secara detail permasalahan yang Mbak Jihan rasain. Iya, jadi kalau misalnya saya keluar gitu loh Bu, saat saya tuh pertandingan sama teman, nah kebetulan teman saya itu tinggi, melebihi saya, lah itu bisa membuat saya itu insecure, gitu. Nah, permasalahan ini dari kapan Mbak? Kalau boleh tahu. Udah dari lama sih Bu. Dari lama. Iya. Itu dari mungkin dari SMP, SMA, atau dari perkuliahan? SMA. SMA. Tanya apa lagi? Keinginan. Oke, dari permasalahannya Mbak Jihan ini, keinginannya Mbak Jihan ini seperti apa Mbak? Ya keinginan saya sih gimana caranya saya itu bisa percaya diri, kayak nggak peduliin orang lain gitu Bu. Oke. Oke, tadi kayak teman-teman udah menyampaikan permasalahan teman-teman. Nah, mungkin apa keinginan teman-teman dari permasalahan yang kalian hadapi? Mungkin dari Mbak Yohana? Kalau dari saya sih, saya ingin kayak meningkatkan public speaking saya, terus saya tidak kayak lebih percaya diri dalam public speaking. Oke, dari Mbak Elvira? Oke, kalau saya sih bukan permasalahan saya tadi itu kan apa ya Bu, kurang percaya diri pada saat presentasi. Nah mungkin keinginan saya itu saya pengen itu sih Bu, kalau misal pada saat presentasi itu saya lebih pede gitu, nggak usah peduliin teman-teman yang lain. Dari Mas Ya, Kusni? kalau saya sendiri tujuannya apa ya? Tadi kan permasalahan saya kan tentang overthinking. Mungkin apa ya? Bisa lah menemukan solusi yang mana pengalian overthinking itu ke arah yang bagaimana sih gitu. Oke. Itu aja. Oke, teman-teman udah menyampaikan keinginannya. Kembali lagi ke Mbak Jihan nih. Untuk Mbak Jihan, keinginan paling utama, tujuan paling utama dalam dalam proses konseling kali ini apa Mbak? Ya bisa percaya diri sama bersyukur sih Bu, apa yang sudah ada di diri saya, itu sih. Oke. Tadi kata Mbak Jihan pingin lebih percaya diri. Nah, mungkin apakah ada usaha yang sudah Mbak Jihan lakukan untuk bisa lebih percaya diri? Ya usaha saya sih kayak jogging gitu, terus beli susu biar tinggi itu. Seperti itu sih Bu. Oke. Nah, teman-teman, dari usaha yang dilakukan Mbak Jihan, apakah menurut teman-teman itu udah sangat efektif atau bagaimana? Boleh nih, Mbak Yohana.
Kalau dari saya sih belum efektif ya. Mungkin Mbak Jian juga bisa kayak lompat-lompat, terus Mbak Jian juga bisa kayak ikut les renang gitu. Oke. Mungkin dari Mbak Elvira. Oke, kalau menurut saya sih Bu, itu kan belum efektif ya minum susu. Nah, itu mungkin kalau beli susu itu pasti perubahannya itu mungkin agak lama juga. Terus mungkin bisa itu kayak beli obat peninggi badan, terus renang itu loh, bukan itu juga bisa. Oke. Dari Mas Kusni. Kalau saya sendiri sih diatur lagi, mungkin ya itu diatur lagi pola olahraganya dan apa ya, memilih cabang olahraga yang bisa mendukung, dan yang paling utama menurut saya yaitu merubah mindsetnya ataupun pola pikirnya. Jadi bagaimanapun kita berusaha, kalau pola pikir kita itu negatif terus, maka akan menjadi negatif terus. Itu. Oke, jadi Mbak Jihan sendiri, apakah usaha yang sudah Mbak Jihan lakuin itu efektif atau bagaimana Mbak? Kurang efektif Bu. Oke, kembali lagi ke Mbak Jihan. Mbak Jihan tadi kata teman-teman usaha yang Mbak Jihan lakuin itu kurang efektif. Nah, mungkin dari Mbak Jihan sendiri, apakah ada planning baru, apakah ada langkah baru yang mungkin Mbak Jihan akan lakuin? Mungkin dari solusi dari teman-teman mungkin Mbak Jihan bisa ngambil. Ya, saya mendapatkan solusi dari Mas Fuadji. Ya. Ya, mengubah pola pikiran dulu. Yang tadinya negatif diubah yang positif. Mungkin contohnya seperti apa nih Mbak? Ya, contohnya ya lebih percaya diri sama diri sendiri meskipun nggak tinggi. Itu sih Bu. Oke. Teman-teman, kan planning barunya Mbak Jihan adalah merubah pola pikir nih. Nah, mungkin dari teman-teman nih, apakah planning barunya Mbak Jihan ini efektif atau tidak? Bisa dari Mas Kusni. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya planningnya cukup efektif, namun ada sedikit tambahan mungkin ya. Juga dibarengi dengan olahraga, karena apa ya, ada usaha dan doa, gitu aja intinya gitu sih. Ya, dari Mbak. Kalau dari saya itu sudah efektif sekali ya Bu, karena dia kan bilang tadi tidak percaya diri dalam tingkat ini tingginya gitu. Nah, mungkin itu merubah pola pikirnya dulu. Jadi tidak usah memikirkan oh aku kayak gini. Nah, itu dirubah dulu. Terus mungkin kata yang bilang di Mas Husni tadi itu mungkin dengan olahraga juga. Terus ada juga renang Bu. Itu kan juga bisa membuat lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dari Mbak Jihan sendiri nggak bisa berenang, mungkin mencoba dulu lah gitu. Belajar dulu. Dari Mbak Johanna bagaimana Mbak? Kalau saya sih setuju sama pendapat teman-teman juga ya. Mungkin merubah pola pikirnya, terus mengatur jadwalnya itu untuk olahraganya lebih bagaimana gitu. Oke, ini kembali ke Mbak Jihan nih. Mbak Jihan tadi ada masukan lagi, selain mengubah pola pikir, mungkin ditambahin dengan olahraga. Nah, apakah Mbak Jihan mau menambahkan planning itu? Iya, mau. Berarti Mbak Jihan di sini mempunyai planning yaitu dua, yaitu pertama mau merubah pola pikir, dan yang kedua adalah melaksanakan olahraga. Oke, apakah Mbak Jihan berkomitmen melaksanakan planning ini? Berkomitmen. Mbak Jihan mau melaksanakan planningnya Mbak Jihan itu mulai dari kapan Mbak? Dari sepulang ini Bu. Pulang ini, berarti mulai dari sekarang ya Mbak? Iya. Oke. Ya, Mbak Jihan tadi udah menyebutkan planningnya ya Mbak Jihan. Nah di sini Mbak Jihan jika berhasil melaksanakan planning yang Mbak Jihan lakukan, mungkin Mbak Jihan mau memberikan reward kepada Mbak Jihan ya, berupa apa Mbak? Kalau saya sih, kalau misalnya itu tadi bisa terlaksana, saya kasih reward kayak me time, terus ngopi, itu sih Bu. Oke, misalnya kalau tidak terlaksana nih Mbak, tidak berhasil. Mungkin saya bisa melakukan 2 kali lipat dari itu tadi. Oke.
Sini Ibu mau menyampaikan bahwa ya semoga planning yang Mbak Jihan lakuin, yang akan dilakuin bisa tetap konsisten, bisa dilakuin, dan juga untuk pekerjaan rumah yang bakal Mbak Jihan lakuin, yang bakal Mbak Jihan kerjakan, yaitu mengubah pola pikir yang negatif ke positif. Mungkin Mbak Jihan bisa mencatat, misalnya pikiran negatif itu udah mulai mulai muncul. Mbak Jihan bisa menulis, terus Mbak Jihan bisa merubahnya menjadi yang positif. Terus mungkin untuk olahraga ya Mbak Jihan, mungkin Mbak Jihan misalnya mau olahraga lari, nah Mbak Jihan bisa tulis lari, hari ini lari. Nah, apakah dimengerti Mbak Jihan? Bisa dimengerti. Oke. Tadi Mbak Jihan kita sudah memberikan PR pekerjaan rumah ya. Mungkin Mbak Jihan bakal membawanya di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Kita bakal mengevaluasi bersama-sama bagaimana perubahan yang Mbak Jihan bawa. Nah, di sini kita sudah melaksanakan proses konseling hari ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Izin pamit ya, Bu. Bu.